Oke, komponen ketiga yaitu hambatan. Hambatan nama lainnya adalah resistor, simbolnya R. Satuannya adalah ohm. Satuan matematis atau simbol matematisnya itu seperti ini ya. Seperti huruf O tapi dikasih tambahan. Kemudian hambatan ini sifatnya menghambat sesuai namanya. Menghambat apa? Menghambat arus atau aliran arus listrik. Semua jenis penghantar, maksudnya ini adalah semua jenis kabel. Baik kabel itu dari tembaga ataupun kuningan. Ini sebenarnya semuanya ini mempunyai hambatan. Yang lebih terasa itu kalau kalian memanfaatkan ampli ya, ampli untuk sound system, semakin panjang kabelnya, maka suara yang dikeluarkan oleh speaker ini semakin kecil karena arusnya itu semakin banyak dihambat atau hambatannya semakin panjang. Untuk menghitung berapa besar nilai dari hambatan atau nilai dari resistor itu, sekali lagi ini contohnya adalah pada kabel ya. Kabel itu kan bentuknya seperti tabung. Jadi ini adalah luas penampangnya. Kita ganti pulpen dulu. Ini adalah luas penampangnya. Kemudian ini adalah panjangnya. Dan rho ini adalah resistivity atau jenisnya, jenis kabelnya. Hambatan R untuk mencarinya bergantung pada jenis kabelnya. Maksudnya ini adalah terbuat dari apa? Tembaga, kuningan, atau perak. Kemudian L panjangnya dibagi A, luas penampangnya. Kalau luas penampangnya berbentuk lingkaran, berarti ingat luas lingkaran. Pi R kuadrat. Jika berbentuk persegi, maka A-nya ya luas persegi. Gitu ya. Sisi kali sisi. Ini adalah untuk mencari nilai hambatan. Kalian bisa mengerjain soal yang saya contohkan di bawah ini. Selanjutnya, hubungan antara hambatan dengan suhu. Jadi begini, kalian mungkin bisa melakukan percobaan sendiri. Saya punya, katakanlah ini baterai begitu ya. Kemudian saya hubungkan dengan, kan ada tuh di toko-toko biasanya lampu yang ukurannya kecil. Kemudian kalian coba dibakar kabelnya ini. Nanti saya sudah pernah mencoba, nanti lampunya ini pasti nyalanya akan berubah. Setelah dibakar, dimatikan, kemudian diganti direndam dengan es. Nanti ini nyalanya juga berbeda. Karena memang ada pengaruh antara suhu dengan hambatan dari kabel. Lah, hambatan dari kabel ini berefek pada nyala lampunya ini. Ada persamaan yaitu R sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alfa T kurangi T0. R ini adalah hambatan akhir. R0 ini hambatan awal. Alfa ini adalah koefisien, lebih tepatnya itu koefisien hambatan begitu ya. Ini yang saya cantumkan sepertinya keliru ini. Kemudian T itu adalah suhu akhir. Yang saya cantumkan ini adalah rho atau hambatan jenis, seharusnya yang di atas tadi ya, slide-nya. Kemudian T0 ini adalah suhu awal. Maksudnya begini ya. Jika suhunya, katakanlah ya ini suhu awalnya itu 20 derajat Celcius, diketahui hambatannya, maka ini kita nulisnya adalah R0. Diketahui hambatannya katakanlah 10 ohm. Kemudian jika suhunya saya naikkan, T-nya ini menjadi 100 derajat Celcius, maka R-nya ini berapa? Ini adalah suhu akhir, RT-nya. Lah, alfa ini tergantung dari bahannya itu. Perak berbeda dengan aluminium, perak berbeda dengan kuningan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi alfa ini bergantung dari bahannya. Kalian juga bisa mengerjakan soal yang saya tunjukkan di samping ini. Pemanfaatan dari hubungan hambatan dengan suhu ini banyak kita ketahui di bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor ini adalah bahan yang memiliki hambatan sama dengan 0. Bagaimana cara menghasilkan hambatan sama dengan 0? Yaitu dengan menurunkan suhunya. Suhunya diturunkan hingga mencapai, katakanlah ini suhunya sampai min 270-an derajat Kelvin. Kalau Kelvin nggak ada derajat ya. Pada saat hambatan 0, maka yang terjadi adalah
bahan ini menjadi bahan superkonduktor. Tidak ada hambatan di bahan tersebut. Arusnya ini akan mengalir sangat, ya katakanlah kalau diibaratkan sebagai aliran airnya itu sangat deras karena tidak ada hambatan lagi. Kemudian ada lagi karakteristik yang dimanfaatkan sebagai kereta maglev, yaitu bahan superkonduktor ketika diletakkan di medan magnet, dia akan membentuk terowongan atau seperti ini ya, pagar supaya dia tidak goyang ke kanan maupun ke kiri atau mengamankan bahan itu. Sehingga ketika kita dorong, kita kasih gaya gitu ya, dia akan bergerak dan sekali lagi bergeraknya itu dia akan lurus. Makanya ini dimanfaatkan sebagai kereta maglev. Kereta maglev itu juga seperti itu. Jadi keretanya itu seakan-akan sudah dipagari, tapi pagarnya ini pagar magnetik. Dia tidak akan goyang ke kanan ke kiri, aman. Kemudian dia akan levitation. Maglev itu kan magnetic levitation atau ngambang. Sehingga tidak ada gesekan antara keretanya dengan relnya. Ketika tidak ada gaya gesek, maka keretanya ini bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Makanya kereta maglev itu kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Kan tidak ada ya bus ataupun kereta di Indonesia terutama ya yang sampai kelajuan 300 km per jam. Kelajuan yang sangat tinggi itu ya semakin waktunya semakin singkat untuk mencapai jarak-jarak yang jauh. Ini salah satu pemanfaatan hambatan dengan suhu, hubungan hambatan dengan suhu.